Jadi dari ringan begitu makan beratnya tuh ringan, ya, berat. Kalau Indo berat. Makanya Indo kan. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast HJS. Nah, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru bareng Kak Jenis tentang pengalamannya studi di Belanda. Nah, langsung saja deh kita ngobrol bareng Kak Jenis ya. Kak Jenis boleh perkenalan diri dulu? Oke, nama saya Jenis. Saya dulu S1 itu di Indonesia, di UPH Karawaci, jurusan akuntansi, terus di Belanda itu S2. Di Belanda jurusannya apa, Kak? Untuk S2 ini saya ngambil Hospitality Management. Boleh nih Kak sharing, kenapa sih Kakak pilih Belanda sebagai negara tujuan untuk S2? Sebenarnya simple sih alasannya. Alasannya itu emang jalan-jalan ke Eropa. Tujuannya emang Eropa ya pertama ya. Tujuannya Eropa karena emang aku suka negara-negara di Eropa. Terus cuman yang paling favorit itu emang negara Belanda. Jadi emang sesimpel aku emang suka negara Belanda. Jadi pengen coba sih hidup di sana gimana gitu loh. Belanda sama Indonesia kan beda nih. Ada nggak sih kakak ngerasain culture shock selama di Belanda dan bikin kakak ngerasa wah ini beda banget sama Indonesia? Kalau sampai culture shock gitu mungkin enggak sih. Cuma paling lebih kepada apa ya, tahu-tahu kalau misalnya tuh orang Belanda itu lebih individualis. Jadi mereka individu ya, individu-individu. Ada bagusnya sama ada pro dan kontranya sih. Mungkin kalau misalnya kalian yang suka bergaul atau apa segala macam itu mungkin mereka orangnya sih individu sih. Jadi punya kehidupan masing-masing. Cuman kalau misalnya saya kan juga orangnya lumayan individu juga, jadi emang cocok untuk di Belanda gitu. Oke, nah menurut Kak Jenis, apa yang membedakan cara belajar yang ada di Indonesia sama yang ada di Belanda? Kalau misalnya cara belajar sih sebenarnya nggak signifikan jauh beda banget gitu lah ya. Mungkin kalau misalnya di Belanda, cuman di Belanda itu tuh pembawaan untuk lecture-nya itu tuh ngerasa kamu ini udah apa ya, kayak kamu tuh udah memiliki skill dan juga knowledge gitu loh. Jadi kamu tuh kalau misalnya sama lecturer itu ngeliat kamu tuh kayak kamu tuh udah lumayan mapan lah gitu loh. Jadi lecturenya itu tuh sangat percaya untuk kamu tuh bisa kayak misalnya presentasi atau apa, mereka tuh emang udah bisa sangat percaya untuk kemampuan kamu gitu sih. Kalau misalnya di Belanda gitu loh, jadi bukan berarti kamu student tapi kamu nggak bisa apa-apa gitu loh. Yang baru belajar atau apa gitu. Jadi mereka emang udah ini sih kayak percaya kalau kamu tuh udah punya skill sama knowledge gitu. Oke, I see. Nah, selain kuliah nih Kak, gimana sih kehidupan sehari-hari Kakak di Belanda? Ada ikut komunitas atau apa gitu? Nah, komunitas ini banyak banget dan menurut aku sangat menyarankan untuk orang yang keluar negeri itu tuh ikut komunitas sih. Karena kalau misalnya aku pribadi, aku suka lari, jadi aku ikut komunitas lari di sana gitu loh. Karena kalau misalnya ikut komunitas di sana, kamu nggak cuma ketemu orang Belanda, tapi hampir semua orang di dunia gitu loh. Jadi lebih belajar culture-nya tuh lebih belajar itu banyak lah sama orang-orang gitu kan di sana. Terus sebenarnya nggak sebatas itu juga, di sana itu juga ada pottery class atau kamu juga ada komunitas apapun, cooking class segala macam itu banyak sih buat ngisi waktu. Oh gitu. Nah, ada nggak kebiasaan atau budaya mereka yang menurut kakak menarik? Orangnya sangat on time. Itu menarik banget karena menariknya tuh gini, maksudnya saya pernah kerja sama orang, ini perbandingan aja lah ya, saya pernah kerja sama orang UK, jadi kalau misalnya mereka tuh, misalnya meeting jam 1, mereka tuh pasti datang lebih awal, misalnya 15 menit lebih awal segala macam gitu kan ya. Tapi kalau misalnya orang Belanda, pas jam 1 mereka akan datang ya. Jadi saya pribadi juga, maksudnya mereka, saya pribadi juga kerja sama orang Belanda gitu kan, lagi meeting nih. Terus emang schedule mereka misalnya jam 1 mereka mesti meeting di lantai bawah, mereka misalnya mereka posisi di lantai atas ya, itu kurang 5 mereka baru turun. Jadi mereka tuh udah ada hitungan, saya turun lift segini menit nyampe di sana pas gitu loh. Jadi mereka tuh nggak pernah lebih, nggak pernah kurang. Wah, keren banget ya. Iya, jadi orangnya tuh bener-bener kayak tepat gitu loh. Paling kalau misalnya datang awal ya 2 menit lebih awal gitu loh. Kayak orangnya tuh spesifik banget.
orang Belanda. Beda banget sama kita. Ya, dan mereka itu straightforward. Jadi yang saya suka banget straightforward karena saya nggak perlu kayak mikir nih orang tuh kenapa sih gitu loh. Jadi saya tuh nggak perlu second guess orang itu lagi karena terutama direct manager ya. Jadi apa yang dia mau dia pasti akan langsung kasih tahu gitu loh. Straightforward gitu. Orangnya mau apa gitu. Terkenal banget pokoknya straightforward itu. On time dan Straightforward banget. Ada nggak sih tantangan selama kakak kuliah di Belanda? Nah, boleh ceritain nggak? Boleh. Jadi itu kalau misalnya di Belanda itu kan universitas yang saya ambil ini emang lagi partnership sama Brighton University. Jadi Brighton University itu dia ada di England, di UK. Dia bagian South Coast sana, jadi emang deket pantai ya. Itu jadi saya kuliahnya di Belanda, di kota Apeldoorn. Cuman untuk lecture-nya itu semua dari Brighton. Jadi mereka British gitu loh. Nah itu saya lumayan kaget sih, karena nggak kepikir kan mereka semuanya yang ngajar itu lecture dari Brighton. Jadi mereka benar-benar terbang, misalnya cuman kayak 3 hari di Belanda buat ngajar gitu loh. Dia itu balik lagi ke Brighton sana, dan saya tuh nggak susah nangkep aksen mereka. Gitu, itu sih yang pertama kaget tuh emang susah nangkep aksen Britishnya itu. British aksennya itu saya susah nangkep. Jadi emang saya ada izin ke lecture-nya kalau misalnya saya mau record ya. Untuk saya record selama dia ngajar, karena saya perlu ngulang lagi gitu. Cuma lama-lama udah kebiasaan. Oh, gitu. berarti, Cuman awalnya susah nangkep, susah catch gitu. Berarti itu cara menghadapi tantangan tadi ya, dengan cara merecord. Iya, jadi saya record ulang, dengerin lagi gitu loh. Dengerin sampai lagi. Paham. Sampai paham gitu. Karena kalau misalnya Belanda, itu orang Belanda tuh kalau ngomong Inggris tuh sama kayak orang Indonesia. Mereka ngomongnya itu jelas. Kalau misalnya orang Brighton, UK sana kan mereka emang ada aksennya. Dan mereka emang pakai kata-kata yang jarang dipakai gitu. Berbeda dengan sinonim yang kita pelajari gitu kan. Gitu. Ada nggak sih Kak tips untuk teman-teman yang pengen kuliah di luar negeri khususnya di Belanda? Kalau misalnya tips dari saya itu paling harus berani kayak kamu berani keluar dari zona nyaman lah gitu. Karena emang cuman ini mesti diimbangin ya sama kamu itu udah mapan secara karakter gitu loh. Maksudnya nggak terinfluence sama hal-hal negatif lah, karena kan pasti hidup di sana sini ada negatif ada positifnya gitu ya. Jadi maksudnya diimbangi sama itu. Cuman lebih dari itu ya keluar dari zona nyaman sih, biar bisa dapat experience baru di luar. Ada nggak sih Kak pelajaran berharga yang Kakak dapatkan selama Kakak kuliah di Belanda ini? Pastinya ada, karena lebih kepada self confidence sih. Jadi self confidence saya tuh emang jauh beda banget setelah saya kuliah dan juga kerja di Belanda. Jadi mau sama orang manapun tuh udah ketemu orang macam-macam nih, kerja sama orang macam-macam. Oh ya tahu culture-nya, tahu gimana hadapinnya segala macam. Jadi saya lebih punya rasa percaya dirinya tuh lebih ada gitu loh, terutama untuk public speaking ya. Untuk public speaking dan lain-lain itu lebih sangat kebus lah. Iya benar banget sih. Nah untuk syarat masuk di Universitas Belanda ini apa aja sih Kak? Nah syaratnya itu karena saya ngambilnya itu master, jadi pertama dia pasti minta untuk nilai-nilai S1-nya nih. Karena kan dia mau samain nih, karena saya kan ngambil jurusannya hospitality management, tapi backgroundnya accounting gitu. Jadi dia samain nih, at least 60-70% pelajarannya tuh yang dari accounting saya tuh masih nyambung untuk ke hospitality management, karena di accounting itu kan juga ada belajar soal manajemen juga gitu loh. Jadi emang banyak yang masuk sih, makanya saya nggak perlu lagi kayak foundation gitu ya. Biasanya kan buat itu ya samain kurikulumnya gitu loh. Itu yang pertama. Itu yang kedua, IELTS yang pasti. Karena IELTS atau TOEFL sih. Cuman saya selalu pilihnya itu IELTS karena speakingnya itu sama orang. Kalau misalnya TOEFL kan sama komputer gitu ya, nge-record gitu kan ya. Jadi emang untuk IELTS karena master, jadi pasti emang untuk kualifikasi nilainya itu lebih untuk writingnya ya. Karena kan master itu banyak research, jadi untuk writing dan juga speakingnya itu mesti nilainya 75. Wah tinggi. Iya.
gitu. Tinggi banget. Kemudian banyak nih pasti teman-teman yang bakal tanya, gimana sih Kak cuaca di sana? Waduh, ini kalau misalnya untuk teman-teman yang di Belanda, apalagi teman-teman yang tinggal bareng saya gitu lah ya, kita selalu ngeluh itu Belanda tuh kayak cuacanya ekstrim sih. Jadi sehari aja itu bisa ada kayak tiba-tiba hujan. Cuma angin itu emang paling kenceng, terkenal banget di Belanda. Dan kalau misalnya Belanda itu 4 musim, kita tuh kayak suka ngejok gitu. Ini kayak nggak ada summer gitu loh di Belanda. Karena kebanyakan tuh kayak winter terus gitu. Winter atau enggak kayak fall terus gitu. Karena kan hujan, angin, dingin gitu loh. Ya jadi emang cuacanya lumayan ekstrim. Sampai kadang juga kayak bus itu delay atau apa. Karena tuh saking anginnya tuh ekstrim banget di Belanda. Oh, berarti Gitu. summernya singkat banget ya? Singkat banget sih summernya, iya. Jadi kayak proporsinya kurang inilah ya, cuman Iya. namanya juga alam, climate. Nah, untuk makanan nih, cocok nggak di lidah Indonesia menurut Kakak? Nah, untuk makanan itu sebenarnya ini culture ya. Ini saya sekalian sharing untuk culture orang Belanda. Untuk orang Belanda Tulen itu tuh culture mereka tuh kalau siang itu mereka namanya tuh cold food. Jadi mereka tuh cuman makan sandwich doang. Mereka tuh nggak bisa kayak dikasih pasta, kayak misalnya dikasih makanan berat apa yang piring gitu tuh mereka tuh nggak bisa. Jadi untuk siang itu mereka selalu makannya tuh roti. Always roti sama keju sama mungkin tambahan-tambahan lain gitu ya. Malam nih baru mereka namain itu warm food. Jadi mereka tuh baru tuh mau tuh yang kayak makan pasta, nyobain makanan Indo gitu-gitu sih. Cuman kalau misalnya saya orangnya kan saya lumayan simple juga masalah makanan. Jadi kalau misalnya saya nggak terlalu kaget sih. Tapi kalau misalnya kangen makanan Indo itu biasa banyak banget karena kita punya itulah ya background, historical background lah ya sama Belanda ya. Jadi emang banyak restoran-restoran Indonesia di Belanda yang ownernya itu orang Indonesia. Oh gitu. Jadi untuk kangen-kangenan boleh lah, cuman mahal. Untuk hitungannya lah ya. Secara kan untuk bahan-bahannya juga susah didapat. Iya, bener. Berarti mereka nggak ada sarapan? Mereka sarapan cuman kayak buah, yogurt gitu loh. Oh gitu. Iya, jadi emang orang Belanda, jadi dari ringan, begitu makan beratnya tuh. Ringan, iya. berat. Kalau Indo sore berat. Makanya Indo kan pagi bakso bubur babi gitu kan. Mungkin shock sih orang Belanda. Siang ayam geprek, malam ayam geprek lagi. Iya makanya bisa shock sih mereka. Nah, untuk bahasa kakak di Belanda ini pakai bahasa Inggris aja atau disandingkan dengan bahasa Belanda sih Kak? Selama kuliah itu ditawarin untuk belajar bahasa Belanda. Jadi untuk belajar bahasa Belanda basic gitu ya. Cuman saya nggak ngambil sih karena emang sibuk research dan kebetulan kelas yang saya ambil itu emang internasional. Jadi emang sebelumnya itu nggak perlu bisa belajar bahasa Belanda asalkan itu IELTS-nya itu nilainya bisa terpenuhi. Jadi pakai bahasa Inggris tuh bisa gitu loh. Cuman kan karena saya tinggal di kota Apeldoorn ya, jadi itu emang lumayan kota kecil. Orang-orangnya itu ya saya belajar basic lah. Kayak misalnya pesen makanan atau kayak ngobrol, nanyain kabar doang gitu-gitu yang bener-bener basic banget gitu. Cuman mereka bener karena mereka tapi mereka juga nggak kayak apa ya sensi kalau misalnya kita nggak bisa ngomong sih. Mereka sangat-sangat baik. Mereka sangat-sangat baik, jadi pakai Google Translate atau apa gitu loh. Dulu saya mau beli sepeda kan, kayak pakai Google Translate ke mereka gitu. Mereka tuh mau kayak usaha gitu buat komunikasi sama kita gitu. Terus kerja juga saya targetin di Amsterdam karena itu semua udah English speaker semua di sana. Cuman ya tetap belajar ini sih sama temen ya. Karena kan iya basic-basicnya gitu loh. Jadi karena saya kerja di hotel, jadi emang harus tahu basic seputaran F&B, seputaran hotel gitu loh. Karena saya kadang juga ngomong ke tamu, sorry saya nggak terlalu bisa ngomong bahasa Belanda, tapi saya bisa coba ngerti kalau kamu ngomong gitu. Jadi kalau basic kayak dunia restoran segala macam saya ngerti kalau orang Belanda ngomong. Cuma saya balas ini Inggris. Oh gitu. Tapi mereka masih tetap welcome ya dengan sangat welcome. Yang bahasa Belanda. Mereka sangat welcome. Oke. Wah, terima kasih banget nih Kak Jenny tentang sharing pengalamannya studi di Belanda. Semoga buat teman-teman yang pengen kuliah di luar negeri atau khususnya di Belanda bisa mendapatkan motivasi. Untuk teman-teman yang nggak mau ketinggalan episode-episode menarik lainnya,
Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube HJS Education di sini Di sini. supaya nggak ketinggalan episode-episode menarik HJS lainnya. Sampai jumpa, bye-bye.